Selamat sore saudara-saudara terkasih dalam Kristus dimanapun saat ini berada. Sebelum kita memulai ibadat doa sore kita, marilah kita buka dengan lagu Puji Syukur 629. Kurangkai mawar yang harum merbak, lambang kasihku padamu Bunda. Mari kita berdoa bersama. Peristiwa mulia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Bapa, mampukanlah kami melanjutkan misi putramu, yaitu memberitakan Injil kepada semua orang, agar kerajaan-Mu menjadi nyata di bumi ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Sesudah Ia mengatakan demikian, Ia diangkat ke surga, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga. Bapa, Engkau tumpuan hidup dan harapan kami. Tanamkanlah dalam diri kami keyakinan bahwa Engkau menyertai kami selalu hingga akhir zaman. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Bapa, semoga Roh Kudus-Mu membimbing hidup kami dalam kasih dan kebenaran-Mu, serta menjadikan kami layak di hadapan-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bapa, berilah kami iman yang hidup, dan jadikanlah kami saksi-Mu di hadapan sesama kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Tampak suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Bapa, satu-satunya sumber kasih sejati, kobarkanlah dalam diri kami semangat kasih-Mu kepada Bunda Putramu, sebab kami memandangnya sebagai teladan pengikut Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan
Kami amat susah mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Bunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus Putramu yang terpuji itu, semoga Engkau tunjukkan kepada kami. O Ratu, O Ibu, O Maria, Bunda Kristus, doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan lagu puji syukur 638. Hai pujilah segala bangsa, Maria Bunda penebus. Tak ada makhluk yang mulia sebagai Bunda yang kudus. Oh ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Oh ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Sebelum kita memulai perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama mendoakan doa pembangunan gereja kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 532. Puji Syukur 532.
Kita bangkit berdiri. Yesus terangkat ke surga, naik ke tahta Bapanya. Para malaikat menyembah sambil berlagu dan merdu, Hosana, Hosana, agunglah namanya. Sembahlah Sang Raja penakluk nan jaya. Marilah bersujud dan tunduk padanya. Pujilah Sang Kristus, pujilah namanya. Yesus mengucap janjinya, kamu takkan kutinggalkan. Jangan sedih, hai Umatku, akan datang Roh Penghibur. Hosana, Hosana, agunglah namanya. Sembahlah Sang Raja penakluk nan jaya. Marilah bersujud dan tunduk padanya. Pujilah Sang Kristus, pujilah namanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus besertamu. Selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudari, anak-anakku sekalian yang ikut merayakan Ekaristi secara langsung ataupun juga dari rumah masing-masing melalui live streaming. Hari ini gereja semesta atau universal merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Perayaan kenaikan Tuhan pertama-tama mau mengungkapkan iman gereja akan Tuhan Yesus Kristus yang telah dimuliakan. Ungkapan naik ke surga menunjuk bahwa Yesus yang wafat dan bangkit kini dimuliakan di tempat Allah Bapa sendiri. Maka kini ia duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa dan kepadanya diberikan kuasa Allah sendiri atas surga dan bumi. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah sebuah perpisahan dengan kita umatnya, sebab ia tetap hadir di tengah-tengah kita, namun dalam bentuk yang berbeda dari saat ketika ia masih hidup dan berkarya di Palestina sebelum wafatnya. Yesus Kristus kini hadir di tengah kita dalam macam raga, macam cara dan bentuk. Namun hanya dalam Ekaristilah kehadiran Tuhan Yesus Kristus itu menjadi paling istimewa dan mencapai puncaknya. Artinya melalui Ekaristi kita boleh berjumpa langsung dan bersatu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Yesus secara istimewa khusus akan mengirim roh penolong, roh penghibur, roh kebenaran yang akan mendampingi, membimbing gerejanya, yang mana nanti kita juga akan merayakannya setelah 10 hari dari perayaan ini, yaitu Hari Raya Pentakosta. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala, kita datang di hadirat Tuhan
mohon belas kasihan, mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah manusia pertama yang naik ke surga dan ikut serta dalam kemuliaan serta kekuasaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan naik ke surga, agar kami dapat ikut serta dalam kekuasaan yang mengalahkan maut dan dosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah jaminan bahwa kami gerejamu akan mengikuti kemuliaan-Mu, karena Engkau kepalanya sudah mendahului masuk ke dalam surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mada kemuliaan puji syukur 348. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi Kepada orang yang berkenan padanya. kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan
Marilah berdoa. Kita persembahkan doa-doa kita, khususnya kita mau bersyukur bersama dengan seluruh saudara-saudari kita yang hari ini merayakan Idul Fitri. Kita syukuri atas rahmat Tuhan, berkat-Nya untuk seluruh alam raya. Juga bersyukur atas ulang tahun saudara-saudari kita, Ibu Indrawati Sukandar, Ibu Saudari Meriana Litu 26 tahun, Pastor Anton Mikael 36 tahun, Pastor Almas Arkangelus 44 tahun. Dan juga kita mohon keselamatan bagi Bapak Hofredi yang telah menghadap Bapa di surga 2 tahun lebih. Dan juga mohon keselamatan bagi Ibu Christine Maria Lisal 3 hari yang lalu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga kami bersorak-sorai karena sukacita yang suci dan dengan gembira mengucap syukur. Sebab dalam diri Kristus yang naik ke surga, kami ditinggikan, dan sebagai anggota tubuhnya, kami pun berharap akan turut serta dalam kemuliaan Kristus, Kepala Gereja, yang bersama dengan Dikau senantiasa menunjukkan kemuliaan dan juga kelak akan memuliakan semua orang yang percaya yang telah menghadap Dikau. Bapa di surga, secara khusus hari ini kami bersyukur bersama dengan segenap umat-Mu, terlebih lagi bagi umat muslimah dan muslimin yang boleh merayakan Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri ini, di mana Engkau telah membimbing mereka selama 1 bulan penuh untuk mengadakan ibadah puasa, supaya mereka juga sanggup melatih diri atau menguasai diri dalam kedisiplinan rohani dan juga dalam kedisiplinan setiap hari dalam karya, tugas, dan pelayanan. Semoga hari raya ini semakin mendekatkan umat-Mu satu sama lain dalam persaudaraan, semangat bekerja sama, saling menghargai dan menghormati, dan semoga damai dan sukacita senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga umat-Mu yang merayakan hari raya ini, dan mereka juga senantiasa boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekitarnya. Jadikanlah juga bangsa kami menjadi bangsa yang damai, tentram, dan sejahtera, karena ada saling persaudaraan dan saling menghargai, menghormati satu sama lain. Juga kami bersyukur bersama dengan saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahunnya hari ini, Ibu Indrawati Sukandar, Saudari Meriana Litu 26 tahun, Pastor Anton Mikael 36 tahun, Pastor Almas Arkangelus 44 tahun. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan, berkat, dan kemurahan-Mu, atas cinta kasih-Mu yang saudara-saudari kami, juga imam-Mu alami dalam hidup setiap hari, baik di tengah keluarga, di tengah-tengah umat-Mu, dan di tengah masyarakat. Dampingilah dan berikanlah selalu kesehatan kepada saudara-saudari kami, supaya mereka senantiasa boleh memakai hidupnya untuk pelayanan di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dan di tengah-tengah umat-Mu, sehingga mereka senantiasa selalu dapat memuji dan memuliakan Dikau, serta menjadi berkat bagi keluarga, berkat bagi umat, dan berkat bagi banyak orang. Juga kami mohon rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Bapak Hofredi 2 tahun yang lalu atau lebih daripada 2 tahun, Ibu Christine Maria Lisal 3 hari yang lalu. Limpahkanlah belas kasihan, berkat, dan kemurahan, dan serta pengampunan-Mu. Moga-moga saudara-saudari kami boleh berserah dalam ketentraman dan damai, dan kelak boleh menikmati sukacita abadi di surga. Dampingilah juga keluarga yang ditinggalkan, istri terkasih Ibu Lucia, dan juga anak-anak, sanak saudari daripada Bapak Ho Arifin, serta sanak keluarga, istri, serta anak-anak atau cucu-cucu dalam rumah tangga. Limpahkanlah belas kasihan, berkat, dan rahmat-Mu, supaya mereka senantiasa boleh juga menjadi berkat bagi banyak orang dan hidup damai rukun di tengah keluarga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudariku kita duduk, membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah.
Yesus terangkat disaksikan oleh para rasul. Sabda Allah dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Katanya, "Kamu telah mendengar janji Bapa itu dariku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan saatnya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan diberi kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya sampai sebuah awan memisahkan Dia dari pandangan mereka. Ketika mereka masih menatap ke langit setelah Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di samping mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan.
Raja agung atas seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorak. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Kita akan mencapai tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku yang dipenjarakan demi Tuhan, menasihati kamu supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup berpadanan dengan panggilanmu itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita sekalian yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai semua. Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dialah juga yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pewarta Injil, gembala umat maupun pengajar. Semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus, baik tugas pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, akhirnya kita semua akan mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia.
mengajarlah semua bangsa firman Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bertepatan dengan hari ini, saudara-saudari kita yang beragama Islam juga merayakan hari raya besar dalam kehidupan beriman mereka, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Dari segi esensi, tentu substansinya atau esensinya, isinya semua sama. Sama dalam arti kita mau menyatakan bahwa Tuhan nampak di tengah-tengah kita yang hadir secara mulia. Dengan Idul Fitri pula, di sana saudara-saudara kita mau menyatakan betapa Tuhan begitu dekat dan mencintai umatnya karena memberikan pengampunan, belas kasihan, dan rahmat-Nya. Dan perayaan kenaikan Tuhan juga mau menunjukkan kemuliaan Tuhan Yesus yang telah hadir di tengah-tengah kita melalui kenaikannya ke surga. Tetapi tentu saja sebagaimana dalam bacaan pertama dari Kisah Rasul, di sana diungkapkan, diceritakan bagaimana
peristiwa itu terjadi dan bagaimana situasi para murid. Dikatakan ketika Yesus yang terangkat ke surga disaksikan oleh para murid, mereka menjadi heran dan bingung dan seakan-akan tidak siap untuk menerima kenyataan itu. Nah, memang perpisahan selalu membawa rasa sedih. Bahkan banyak di antara orang yang karena sedihnya itu berlangsung lama, bukan 1 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, bisa juga bertahun, karena kedekatan dengan orang yang kita cintai itu telah pergi. Namun secara substansial, perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, memang kita sedikit mengalami yang namanya berpisah dengan Yesus secara fisik. Tetapi bukanlah alasan bagi kita untuk merasa bahwa kita bersedih. Justru sebaliknya kita bersuka cita, karena dengan kenaikannya Tuhan Yesus ke surga, mau menegaskan bahwa kini Yesus dimuliakan di sisi Bapa dan duduk di sisi kanannya. Kalau ia duduk di sisi kanan Bapa, berarti Yesus punya kemuliaan, Yesus punya kuasa. Kuasanya apa? Ia menguasai seluruh nasib dan hidup kita. Maka nasib setiap umat manusia, terlebih lagi yang percaya kepadanya, itu ada dalam tangan Yesus. Inilah yang membuat kita bersuka cita bahwa nasib kita, hidup kita ini ada dalam tangan Tuhan Yesus, dan kita yang percaya kepadanya menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya. Sehingga dengan demikian kita dijamin oleh Yesus akan keselamatan kita. Apa jaminannya? Bahwa Yesus telah mengganti dosa kita, menebus dosa kita dengan nyawanya, dengan dirinya. Ia mau menjadi tumbal, menjadi korban atas segala dosa dan kesalahan kita untuk keselamatan kita, dan jaminan itu ada pada kita semua kalau kita tetap setia beriman kepada Yesus. Itu hal yang pertama yang bisa kita renungkan. Kedua, sebagaimana pesan Yesus hari ini, bahwasanya kita tidak hanya bersyukur, kita tidak hanya bersuka cita karena jaminan keselamatan kita, asuransi kita ada pada Yesus. Tidak hanya, tidak cukup itu. Kita tidak cukup hanya dibaptis dan percaya kepada Yesus, tetapi baptisan, iman akan Yesus senantiasa mengandung suatu perutusan yang kita sebut misi. Karena itu orang-orang yang pergi melayani kabar sukacita, mewartakan kabar sukacita disebut misioner atau misionaris, ya misionaris, ya misionaris biarawati, misionaris imam dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya lewat baptisan kita semua sebenarnya dipanggil untuk menjadi misionaris. Misionaris dalam keluarga kita, misionaris dari tempat di mana kita bekerja, misionaris di mana kita melayani, di mana kita bertugas. Itulah tugas kita, mewartakan kemuliaan dan mewartakan Kristus yang bangkit, hadir dan hidup di tengah-tengah kita. Beriman berarti harus bersaksi, yaitu memberikan kesaksian atas apa yang kita hayati, atas apa yang kita yakini, atas apa yang kita imani. Dan karena itu dalam bacaan yang kedua hari ini, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, khususnya pada ayat yang kedua dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Jadi kesaksian kita bahwa Tuhan hadir harus nyata dalam sikap lemah lembut, sabar, dan juga rendah hati. Di mana saja kita berada, kapanpun kita melayani, kita harus tunjukkan kelemah lembutan kita. Itu suatu perjuangan bagi kita. Sikap sabar kita, sikap rendah hati, bahwa kalau bukan Tuhan yang memanggil, kalau bukan Tuhan yang memungkinkan kita melayani, kita tidak sanggup untuk melayani. Demikian juga saya sebagai imam sudah hampir 27 tahun sebagai imam. Saya tidak percaya dan saya tidak yakin kalau bukan Tuhan yang menolong, tidak mungkinlah saya sanggup menjadi imam selama 27 tahun. Tidak mungkinlah saya sanggup melayani selama 27 tahun sebagai imam. Tetapi karena saya percaya, saya yakin
hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena belas kasihan Tuhan, maka saya ini dalam segala kelemahan memperoleh kekuatan. Semakin saya lemah, semakin Tuhan menyatakan kuasanya dalam diri saya. Itulah kesaksian hidup. Nah, kita pun juga dipanggil untuk memberikan kesaksian dalam sikap kita, dalam pelayanan kita, dalam hal rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tetapi juga Santo Paulus mengatakan dalam ayat ketiga, supaya kita mau menunjukkan sikap kita untuk saling membantu. Membantu dalam hal apa? Dalam banyak hal. Di sekitar kita banyak orang-orang yang butuh perhatian, butuh didoakan, butuh disemangati, butuh ditolong, dan lain sebagainya. Nah, apakah hati kita terbuka untuk orang-orang kecil, untuk orang-orang yang susah, untuk orang-orang yang menderita, untuk orang-orang yang sakit? Maukah kita mendoakan mereka? Maukah kita memberikan perhatian? Seringkali kita anggap itu sebagai yang biasa. Tetapi bagi mereka yang membutuhkan bantuan dan menerima bantuan, sekecil apapun juga perhatian kita, pertolongan kita, pastilah bagi mereka sangat berharga dan sangat berarti. Tetapi berapapun yang kita berikan, pasti selalu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Itu yang kedua, bahwa kita dipanggil untuk memberikan kesaksian. Selain daripada itu, kita juga diteguhkan dalam panggilan kita, bahwa kalau kita mau melayani dalam nama Tuhan, atas nama Tuhan Yesus, dalam Injil di sana dikatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang mau melayani atau orang-orang yang mau mewartakan kesaksian akan kebangkitan Tuhan. Di sana dikatakan mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Jadi kalau ada roh-roh jahat yang seringkali mengganggu diri kita, mengganggu ketenangan keluarga kita, mengganggu dalam diri kita, mengganggu keluarga kita, kita kan orang beriman, kita kan murid Yesus. Berdoalah, jangan menyerah, jangan lari, jangan takut, atau jangan percaya pada yang namanya ya guna-guna atau doti-doti. Jangan. Kalau ada hal-hal seperti itu, mari kita berdoa, karena kita dipanggil juga sebagai murid-murid Yesus untuk menjadi pendoa, untuk menjadi imam pelayan secara umum ya. Kita punya martabat imamat secara umum, di mana kita punya fungsi untuk mendoakan orang-orang di sekitar kita dan mendoakan keluarga kita, mendoakan diri kita sendiri. Jadi jangan lari kalau ada setan, tetapi berdoalah, karena Yesus lebih kuat, lebih kuasa daripada setan. Setan itu tidak ada kuasanya, tidak ada dayanya, tidak ada kekuatannya di hadapan Yesus. Tetapi saya mengatakan kalau kita berdoa atas nama Yesus, bukan atas nama kita. Dalam nama Yesus, pergilah, kuperintahkan jangan mengganggu kami, atau tinggalkan tempat ini. Seperti itu. Tapi jangan menantang setan. Kalau ada roh-roh jahat di sekitar kita, jangan menantang, karena kalau kita menantang, wah, makin berani dia kalau kita menantang. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, pasti dia takut, pasti dia itu tenang atau diam, tidak akan mengganggu kita. Ini kuasa. Dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Dia akan mengusir setan-setan. Yang kedua, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Jadi bahasa yang baru bukan bahasa asing yang kita pelajari, seperti bahasa Inggris atau bahasa Jerman atau bahasa Rusia atau bahasa Swedia, tidak. Tapi bahasa-bahasa yang baru yang dimaksudkan oleh Yesus bukan pula itu bahasa-bahasa roh yang kadang-kadang kita tidak mengerti, bukan. Tapi bahasa yang senantiasa disemangati oleh bahasa kasih. Jadi bahasa yang baru ini adalah suatu pelayanan yang senantiasa berbicara bagi banyak orang, karena dasarnya atas kasih, atas kemurahan, atas pengampunan. Jadi bahasa baru adalah sikap kita dalam melayani, bagaimana kita mengambil pelayanan itu dalam kerendahan hati, dalam kesabaran, dalam kelemah lembutan, dan dalam saling membantu, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan yang kedua suratnya kepada umat di Efesus. Jadi inilah suatu daya yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita mau melayani, kita semakin dibentuk sehingga kita sanggup memberikan suatu sikap yang disebut bahasa-bahasa baru. Kita akan diperbaharui dalam hidup kita.
menjadi orang yang sedikit lain karena kita mau melayani. Banyak orang ya, tanpa sadar, mereka tidak sadar bahwa setelah mereka melayani, mereka bisa pelan-pelan berubah, tidak secara total tetapi pelan-pelan berubah dalam hidup mereka, dalam keluarga mereka. Itulah bahasa-bahasa yang baru. Selanjutnya dikatakan bahwa mereka tidak akan mendapatkan celaka walaupun mereka memegang ular, dan mereka akan menguasai, bahkan racun maut pun tidak akan membunuh mereka kalau mereka minum racun maut. Jadi Tuhan menolong hambanya, Tuhan menolong orang-orang yang percaya, orang-orang yang melayani, tidak akan celaka begitu saja, tetapi mereka akan ditolong dan dilindungi karena Yesus sendiri akan hadir menyertai kita. Asalkan kita selalu berbicara dan berdoa melayani atas nama Tuhan Yesus. Bahkan di sana dikatakan juga mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit dan mereka akan mendoakan mereka serta menjadi sembuh. Jadi bukan hanya imam, bukan hanya orang-orang tertentu yang dipanggil untuk menyembuhkan lewat doa-doa, tapi setiap orang yang terbaptis atau orang yang dibaptis punya kuasa dalam nama Yesus untuk mendoakan orang-orang sakit dan bisa sembuh. Maka sebenarnya kita bisa selain pastor, memanggil pastor, tapi juga kita punya kuasa. Yang penting kita yakin atas nama Tuhan kita mau berdoa. Tapi tidak jarang cara Yesus menjawab doa-doa kita itu bisa cepat, bisa lambat, bisa dengan berbagai macam bentuk dan cara. Ada orang disembuhkan mungkin bukan secara fisik, tetapi secara batin. Kalau kita berdoa bisa menjadi damai, menjadi tenang, bisa menerima kondisinya, bisa tidak lagi menjadi itu atau cemas atau kecewa atau berontak, tetapi bisa menerima kondisinya karena doa-doa yang kita bawakan ini sembuh juga secara batin. Dan jauh lebih baik kalau orang sembuh secara batin daripada sembuh lahiriah, karena ketika orang sembuh secara batin, saya percaya berangsur-angsur pulih kesehatan fisiknya. Tapi ketika orang tidak sembuh secara batin, justru sebaliknya dia semakin itu buruk dalam keadaan kondisi fisiknya. Maka inilah sebenarnya makna perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Kita dipanggil dan kita diberi kuasa oleh Yesus untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada. Semoga panggilan kita, kuasa yang Tuhan berikan kepada kita tetap pegang teguh dan kita yakini bahwa dalam nama Yesus kita bisa berjalan dan bisa menjadi saksinya yang benar dan baik, serta berani hidup atas nama Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup setiap hari. Amin. Mari saudara-saudariku kita berdiri, kita mau meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudariku, mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Tuhan Yesus telah mempercayakan karyanya di tengah-tengah kita. Ia akan senantiasa menemani kita dan selalu berkarya melalui diri kita masing-masing. Karena Ia memanggil kita untuk menjadi saksinya di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat kita. Maka marilah kita berdoa kepadanya dengan menjawab setiap seruan doa. Sertailah kami, ya Tuhan. Sertailah kami, ya Tuhan. Sertailah gerejamu ya Tuhan, untuk menyebarkan kabar baik tentang kasih dan kerajaan-Mu kepada semua bangsa, bahasa, serta budaya. Marilah kita mohon. Sertailah kami ya Tuhan. Sertailah semua nabi dan pewarta-Mu ya Tuhan, agar mereka tanpa takut menyampaikan pesan-Mu tentang keadilan, kebenaran,
dan belas kasihan juga kepada mereka yang belum terbuka hatinya untuk menerima sabda-Mu. Marilah kita mohon. Sertailah kami ya Tuhan. Sertailah para pemimpin bangsa-bangsa ya Tuhan, yang berusaha mati-matian untuk membawa damai kepada dunia kami yang terpecah belah oleh kekerasan dan perang. Semoga usaha mereka membuahkan damai abadi. Marilah kita mohon. Sertailah kami ya Tuhan. Sertailah mereka yang tertindih dan menderita ya Tuhan. Hidupkanlah kembali harapan mereka kepadamu dan kepada sesama. Bukalah mata dan tangan para pengikut-Mu, supaya dapat membawa kasih sayang serta bantuan-Mu kepada mereka. Marilah kita mohon. Sertailah kami dan semua komunitas Kristiani ya Tuhan. Jadikanlah kami tanda-tanda kehadiran-Mu oleh semangat doa, kerukunan, dan keramahan kami, serta kesabaran kami satu sama lain. Marilah kita mohon. Sertailah kami ya Tuhan. Marilah saudara-saudariku, kita sampaikan pula doa pribadi kita di dalam hati. Marilah kita mohon, sertailah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah penyelamat kami. Kini Engkau menjamin keselamatan kami melalui kenaikan-Mu ke surga yang kami rayakan hari ini. Semoga kami selalu bersuka cita dan semakin bersedia membuka hati untuk menjadi saksi-Mu yang hidup, yang berani, dan terbuka di tengah-tengah keluarga kami, masyarakat, dan dimanapun kami berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Lagu persiapan persembahan puji syukur nomor 377. 377. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan, ingatan budi kehendak hati kami serahkan padamu Tuhan. Buahkan malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua dalam dosa-Mu kami
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang terima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami hunjukkan pada perayaan kenaikan Putramu Yesus ke surga. Semoga kemuliaannya menambah keteguhan iman kami dan semoga kami semakin terbuka dan tekun setia untuk menjadi saksimu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 5. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab pada hari ini Tuhan kami Yesus Kristus, Raja mulia dan pemegang atas dosa serta maut, telah naik ke surga. Para malaikat takjub menyongsong dia, pengantara tunggal antara Allah dan manusia, hakim atas dunia dan Tuhan segala kuasa. Ia kembali kepadamu ya Bapa, tidak untuk meninggalkan kami manusia yang lemah ini, tetapi untuk mengokohkan harapan kami, bahwasanya dia, kepala dan pokok pangkal gereja, merintis jalan ke surga bagi kami, anggota tubuhnya. Dari sebab itu di seluruh muka bumi, umat bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang beribadah memuliakan keagunganmu, sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 5. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah. Sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, mengucap syukur dan muji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Yesus menyadari bahwa Ia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku.
Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami persembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Kau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semua karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa satu sejiwa dengan Bapa Suci Paus Fransiskus dan Bapak Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu sebagai manusia baru yang Engkau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. sebab Engkaulah Raja yang
Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Tuhan yang kekal. Amin. Anak domba Allah, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Merindukan kehadiran
Mari kita doakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, Doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, Doakanlah kami. Santo Rogus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memperkenankan kami yang hidup di dunia ini menikmati misteri-misteri ilahi-Mu. Kami mohon bangkitkanlah dalam diri kami kerinduan akan tanah air surgawi, tempat kami ditinggikan dalam kemuliaan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bapak Ibu Saudara-saudari, satu hal saya sampaikan, mulai besok kita sudah masuk dalam novena Roh Kudus. Jadi penantian akan kedatangan Roh Kudus yang akan kita rayakan sesudah 10 hari dari hari ini. Berarti hari Minggu 10 hari lah, tanggal 23 kalau tidak salah ya. Seperti itu. Nah, ada novena, jadi untuk misa harian kita seperti biasa jam 6 sore, diawali dengan doa rosario jam 5:30. Sesudah itu misa digabungkan dengan novena Roh Kudus, ya, doa-doa novena dimasukkan dalam perayaan Ekaristi itu. Jadi boleh mengikutinya secara live streaming atau online, atau juga bisa hadir secara langsung. Terima kasih, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Kepada Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup puji syukur nomor 533.